Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ekonomi Pembangunan kelas D akan menyampaikan materi mengenai kriteria investasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Setiawali Rustandi sebagai pemateri 1, saya Siti Mai 1 sebagai pemateri 2, saya Destiana Saumi sebagai pemateri 3, saya Raffianti Putri sebagai pemateri 4, saya Sinta Cynthia sebagai pemateri 5. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai untuk ke pembahasan materi. Saya di sini akan menyampaikan materi pertama tentang NPV. Net Present Value atau NPV sering diterjemahkan sebagai nilai bersih sekarang. NPV dari suatu proyek atau gagasan usaha merupakan nilai sekarang atau present value dari selisih antara benefit atau manfaat dengan cost atau biaya pada diskon rate tertentu dengan rumus sebagai berikut, di mana BT sama dengan manfaat pada tahun T, CT sama dengan biaya pada tahun T, T sama dengan tahun kegiatan bisnis, I sama dengan tingkat DR, sama dengan DF diskon faktor pada tahun ke T. Indikator NPV, jika NP lebih dari 0 positif, maka proyek layak go untuk dilaksanakan. Jika NPV kurang dari 0 atau negatif, maka proyek tidak layak not go untuk dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu net benefit cost ratio atau net B per C. Net B per C adalah perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net B per C ini menunjukkan gambaran berapa kali lipat manfaat benefit yang kita peroleh dari biaya kos yang kita keluarkan. Apabila net B per C lebih dari 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan layak untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, apabila net B per C kurang dari 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan tidak layak untuk dilaksanakan. Dengan rumus sebagai berikut, di mana BT dikurangi CT per 1 ditambah I untuk BT dikurangi CT lebih dari 0 dan CT dikurangi BT per 1 ditambah I dikali T untuk BT dikurangi CT kurang dari 0 indikator net B per C apabila jika net B per C lebih dari 1 maka proyek layak go untuk dilaksanakan. Jika net B per C kurang dari 1 maka proyek tidak dilaksanakan, not go untuk tidak layak, not go untuk dilaksanakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu gross benefit cost ratio atau gross B per C. Gross B per C merupakan perbandingan antara present value benefit dengan present value cost. Apabila cost B per C lebih dari 1, proyek layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, gross B per C kurang dari 1, proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Perbedaan dalam perhitungan net B per C, biaya tiap tahun dikurangkan dari benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit neto yang positif dan negatif. Kemudian jumlah present value positif dibandingkan dengan jumlah present value yang negatif. Sebaliknya, dalam perhitungan gross B per C, pembilang adalah jumlah present value harus benefit atau bruto dan penyebut adalah jumlah present value arus biaya atau bruto. Semakin besar gross B per C, semakin besar perbandingan antara benefit dengan biaya. Artinya, proyek relatif semakin layak. Dengan rumus sebagai berikut, di mana B sama dengan manfaat tahun T, CT sama dengan biaya tahun T, N sama dengan umur bisnis, I sama dengan diskon rate atau persen. Sekian dari saya. Saya di sini akan menyampaikan materi keempat tentang IRR atau Internal of Return, merupakan tingkat pengembalian internal, yaitu kemampuan suatu proyek menghasilkan return atau satuannya persen. IRR ini merupakan tingkat diskon rate
yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Indikator IRR, jika IRR lebih dari TK diskon rate yang berlaku, maka proyek layak go untuk dilaksanakan. Jika IRR kurang dari TK diskon rate yang berlaku, maka proyek tidak layak not go untuk dilaksanakan. Perhitungan IRR dengan cara interpolasi, jika diperoleh NPV ditambah maka carilah NPV kurang dengan cara meningkatkan diskon faktornya dengan rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali 2 dikurangi I1. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu tentang payback periods. Payback periods merupakan jangka waktu atau periode yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Indikator payback periods yaitu semakin cepat kemampuan proyek mampu mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi proyek, maka proyek semakin baik atau satuan waktu. Perhitungan payback belum memperhatikan time value of money dengan rumus PP sama dengan I per AB, yang dimana I sama dengan besarnya biaya investasi, AB sama dengan benefit bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.